Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi. Hari ini saya muncul untuk membahas suatu penelitian yang sudah dimuat di majalah jurnal Nutrient, The Nutrients ya, baru-baru saja. Tanggal 1 November sebenarnya saya sudah mengupload 2 slide mengenai penelitian ini, yaitu judulnya dan kesimpulannya. Tapi kemudian baru beberapa hari yang lalu saya melihat Dr. John Campbell, ini adalah peneliti vitamin D dari UK, juga membahas penelitian ini. Jadi saya rasa sudah pada tempatnya bahwa saya juga membahas ini supaya teman-teman di tanah air juga lebih mengerti tentang isi daripada penelitian ini, ya. Karena tanggal 1 November saya cuma mengupload judul dan kesimpulannya. Ya, mari kita lihat detailnya dari penelitian ini. Ya, kita lanjut ya. Ini studi yang saya pernah tampilkan ya, tanggal 1 November, tapi ini penjelasannya. Jadi sekali lagi judulnya adalah risiko kematian akibat COVID-19 ya, berhubungan secara terbalik dengan status atau kadar vitamin D3 ya. Dan angka kematian mendekati 0 bisa secara teoritis dicapai pada kadar vitamin D3 50 nanogram per mililiter. Jadi ini adalah hasil dari systematic review sistematik dan meta-analisis dari banyak penelitian. Ya, ini bagusnya adalah dilakukan oleh Lawrence Borsche dan Ben Gloner, Julian von Mendel. Mereka ini ada di 3 tempat atau ada 1 badan, yaitu ini dari Heidelberg, yang kedua dari Tübingen, dan yang ketiga dari Erfurt, Germany. Yang ketiga ini badannya International University of Applied Sciences. Dan bagusnya Borsche dan Glauner ini adalah independent researchers. Jadi tidak ada yang sponsor ini. Ya, memang vitamin D itu studinya sulit untuk disponsori perusahaan obat atau farmasi karena sebenarnya tidak banyak membawa keuntungan, benefit yang banyak, tidak, karena ini adalah obat generik yang tidak bisa dipaten ya. Dan ini pernah saya upload tanggal 1 November di Instagram saya, dan ini dari majalah The Nutrients. Sini disebutkan majalah The Nutrient 2021 dipublish 14 Oktober 2021 ya. Oke, selanjutnya dikatakan memang ini menyangkut penelitian penelitian pada populasi dan 7 penelitian klinik ya, dikumpulkan, kemudian kadar darah vitamin D3-nya diperiksa sebelum terjadi infeksi atau pada saat masuk ke rumah sakit, hari saat masuk ke rumah sakit. Jadi ini untuk membantah bahwa vitamin D yang rendah ini adalah akibat kena COVID. Bukan. Jadi ini bukan akibat COVID, tetapi ini adalah penyebab. Ya, ini mau dibuktikan bahwa ada hubungan kausal, penyebab, atau dikatakan juga sebagai prediktor. Jadi bisa meramalkan kalau Anda vitamin D-nya kadarnya rendah, maka angka kesakitan lebih tinggi dan juga angka kematian. Baik, slide selanjutnya mari kita lihat. Ini yang harus disadari. Jadi dikatakan adalah sangat realistis untuk berasumsi bahwa akan ada mutasi-mutasi baru. Ingat ya, mutations. Jadi mutasi-mutasi baru, dan yang kemungkinan adalah lebih infeksius, ya, lebih gampang menular dan lebih mematikan. Dikatakan demikian ya. Karena di dalam sejarah daripada infeksi virus yang kita ketahui, kita tidak pernah mengalami penyebaran global seperti ini.
Ini yang paling dahsyat ya. Dan poin yang mau saya sampaikan adalah sudah saya garis merahi, we have already learned that even fully vaccinated people can be infected. Jadi kita sudah belajar, ya, sudah tahu bahwa bahkan orang-orang yang sudah mendapat vaksinasi penuh bisa terinfeksi. Demikian. Jadi dalam publikasi ini kami akan mendemonstrasikan, menunjukkan bahwa defisiensi vitamin D3 yang merupakan suatu problem di seluruh dunia, well documented, jadi sudah tercatat ya, dengan catatannya adalah one of the main reason for severe courses of. Jadi satu dari beberapa alasan utama kenapa terjadi infeksi COVID yang berat. Ini vitamin D3-nya yang defisien inilah yang menyebabkan terjadinya infeksi COVID yang berat. Di sini disebutkan dalam penelitian ini, jadi suplementasi vitamin D3 harian dalam range 4.000 sampai 10.000 unit, 100 atau 250 mikrogram dibutuhkan untuk mencapai kadar darah vitamin D3 yang optimal. Yaitu yang disebutkan dalam penelitian ini adalah dalam range 40 sampai 60 nanogram per mililiter, yang telah ditunjukkan bahwa ini adalah aman, ya. Aman dikonsumsi apabila dikombinasi dengan kurang lebih 200 mikrogram mililiter vitamin K2. Masalahnya katanya ini loh. Namun pengetahuan ini belum lagi tersebar luas di dalam komunitas medis, ya, dan masih ada obsolete warnings. Jadi ada peringatan-peringatan yang tidak ada gunanya itu tentang, selalu diingatkan tentang risiko overdosis vitamin D3. Ya, jadi sangat disayangkan still commonly circulating. Jadi keterangan ini, peringatan ini bahwa ada overdosis, hati-hati risiko overdosis D3 itu still commonly circulating. Unfortunately, sayangnya ya, masih banyak, sering sekali beredar. Jadi penemuan ini menjelaskan, jadi begini, jadi ternyata terhadap vitamin D3 itu responsnya itu ada orang yang kita sebut high responder dan ada yang disebut low responder. Jadi orang yang merespons dengan baik, ada yang orang yang merespons dengan kurang baik, ya. Dikatakan kalau pasien yang semuanya defisien vitamin D3, tapi dia termasuk golongan high responder, nah ini hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan tidak ada gejala. Mungkin ini yang kita sebut OTG, ya, orang tanpa gejala, ya. Tetapi kalau low responder, jadi yang responnya rendah terhadap vitamin D, bisa mengalami outcome yang fatal. Jadi bisa mengalami akibat yang fatal, ya. Terus kemudian disebutkan juga, ya, yang low responder itu, ya, pada orang-orang yang low responder yang dikatakan ada 2,5 sampai 16%, 2,5 sampai 16% dari low responder ini, ya, level darahnya itu harus ditingkatkan lebih lagi untuk mencapai 75 nanogram per mililiter atau bahkan di atas 100 nanogram per mililiter untuk mencapai status imunitas yang sama seperti yang dialami oleh mid-level responder. Jadi responder itu sebenarnya dibagi 3, ya. Low responder, mid responder, dan high responder. Kalau high responder tentu baik karena responsnya baik terhadap vitamin D. Jadi dia tidak, kalau terkena infeksi juga tidak fatal dan gejalanya ringan. Tetapi kepada yang 2,5 sampai 16% low responder, itu perlu sampai bahkan di atas kadar darah vitamin D3-nya harus sampai di atas 100 nanogram per mililiter.
Jadi kenapa terjadi low responder? Memang banyak faktor juga yang secara gen sudah dari pemeriksaan nutrigenomik. Kalau kita aplikasikan dengan orang Indonesia, nutrigenomik pemeriksaan gen itu mengatakan bahwa 6 dari antara 7 orang Indonesia atau 86% mempunyai variasi gen sehingga tidak bisa, sangat sulit untuk mendapatkan level vitamin D yang optimal, ya. Jadi diperlukan memang vitamin D kadar tinggi, dosis tinggi untuk mencapai yang dikatakan sampai 100. Ya. Ingat di sini disebutkan ada 2,5% sampai 16% low responder. Ya, itu sebabnya ingat seperti tanggapan saya sebelumnya adalah Cicero Coimbra, Profesor Cicero Coimbra dari Sao Paulo, Brasil ini ahli vitamin D, ahli autoimun, mengatakan selalu di atas kadar vitamin D 3 harus di atas 100 nanogram per mililiter. Nah, ini kesimpulannya secara menyeluruh ya, bahwa kami menganjurkan level di atas 50 nanogram per mililiter untuk mencegah atau mengurangi wabah baru akibat mutasi-mutasi yang baru ini, escape mutation, dan akibat menurunnya antibody activity. Jadi walaupun Anda sudah divaksin dalam waktu tertentu berapa bulan sampai 6 bulan, antibodimu turun. Itu sebabnya kita harus bergantung pada hal lain, jangan pada vaksinasi saja. Vaksinasi baik, tapi harus dikombinasi dengan vitamin D. Ingat, ini konklusi secara umum dikatakan harus di atas 50 nanogram per mililiter. Tetapi tadi disebutkan untuk yang low responder yang ada sampai 16%, itu dibutuhkan kadar darah sampai di atas 100 nanogram per mililiter. Jadi selalu ditanyakan ya, kalau vitamin D rendah kemudian terjadi infeksi, apakah ini hubungannya kausal, sebab akibat? Ini akibatnya adalah karena kebanyakan studi itu vitamin D-nya ditentukan beberapa hari setelah terjadi infeksi. Jadi kadar darah vitamin D yang rendah selalu dikatakan bisa saja merupakan akibat, bukan penyebab dari terjadinya infeksi. Tetapi dalam penelitian ini, pemeriksaannya itu dilakukan sebelum terjadi infeksi dan pada hari masuk rumah sakit. Akibatnya bisa disimpulkan bahwa vitamin D yang rendah itu bukan akibat terkena COVID, tetapi memang penyebab, salah satu penyebab atau prediktor yang bisa kita gunakan untuk menentukan ini COVID-nya akan berat atau ringan. Supaya lebih jelas, ini publikasi ini adalah mereka menggunakan meta-analisis dari 2 set data yang independen ya. Satu set itu berdasarkan kadar darah vitamin D long term, jadi sudah jangka panjang, rata-rata vitamin D yang dicatat dari 19 negara. Ini mengumpulkan data dari 19 negara ya. Kemudian analisa kedua, set data yang kedua adalah berdasarkan 1.601 pasien yang masuk rumah sakit, 784 ya diperiksa vitamin D-nya pada saat 1 hari setelah masuk rumah sakit, dan 817 vitamin D-nya sudah diperiksa sebelum terjadi infeksi. Jadi kedua set data ini menunjukkan hubungan yang kuat antara kematian akibat COVID-19 ini, SARS-CoV-2, dan vitamin D blood level. Ya, jadi ada hubungan terbalik. Kalau Anda rendah, terutama dikatakan di bawah 30 bahaya. Itu disebutkan pada ambang batas 30, kematian sangat meningkat. Ini maksudnya at a threshold level of 30 nanogram per mililiter, angka kematian sudah mulai menurun. Kalau Anda makin naik, makin turun. Tapi kalau Anda di bawah 30, maka kematiannya lebih tinggi. Jadi ini tidak disebutkan bahwa vaksinasi itu memang sangat penting. Jadi jangan dilupakan. Tetap kita harus vaksin. Ya. Jadi adalah merupakan keystone, jadi penting, satu hal yang sangat penting dalam usaha kita melawan COVID-19. Tetapi data yang sekarang ini dengan jelas menunjukkan bahwa
vaksinasi saja, hanya vaksinasi, tidak bisa mencegah infeksi COVID-19 dan penyebaran daripada virus. Jadi skenario ini kemungkinan akan menjadi lebih buruk dalam hal mutasi virus baru, ya, yang tidak lagi mempan, ya, terhadap vaksin-vaksin yang ada, bahkan tidak sensitif kepada vaksin apapun. Oleh karena itu, berdasarkan data kami, penulis secara kuat merekomendasikan mengkombinasi vaksinasi dengan secara rutin memperkuat sistem imun dari keseluruhan penduduk dengan suplementasi vitamin D3 dengan secara konsisten, harus meyakinkan, harus memastikan bahwa kadar darah itu di atas 50 nanogram per mililiter. Tapi tadi disebutkan, ingat ya, ada 16% dari populasi itu yang perlu sampai 100. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu kita ini termasuk yang mana gitu loh. Jadi from a medical point of view, jadi dari sudut pandang medis, hal ini jadi kombinasi antara vaksin dan suplementasi vitamin D tidak hanya akan menyelamatkan banyak nyawa, tapi juga akan meningkatkan kesuksesan, keberhasilan dari vaksinasi. Dari sudut pandang sosial dan politik, hal ini, kombinasi inilah yang akan menurunkan perlunya dilakukan kontak restriction dan lockdown. Jadi adanya tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya, itu adanya lockdown bisa saja dikurangi nanti kalau sudah ada kombinasi kedua ini. Dari sudut pandang ekonomi dikatakan hal ini akan menghemat jutaan dolar seluruh dunia karena vitamin D itu tidak mahal. Tentu ini relatif dibanding obat-obat virus. Dan vitamin D bersama dengan vaksin akan memberikan kemungkinan yang baik untuk mengontrol penyebaran SARS-CoV-2. Demikian yang bisa saya tambahkan. Detail dari penelitian ini dipublish Oktober ini 2021 di jurnal The Nutrients. Baik, semoga bermanfaat, semoga membuka mata kita, membuka sudut pandang kita. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang dulu. Kita harus tetap update, ya. Kalau UK sudah mereview studi ini, sekarang saya juga melakukan hal yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta.